Halo teman-teman, hari ini Mira akan menceritakan cerita rakyat Nusantara yang berjudul Si Pitung. Dan jangan lupa tonton sampai habis ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, kita masuk ke lembar pertama. Pada zaman dahulu di daerah Betawi, tepatnya di kampung Rawabelong, hiduplah seorang pemuda bernama Pitung. Orang tua Pitung mendidik anaknya agar menjadi orang soleh dan taat beragama. Si Pitung adalah anak yang berbakti dan taat kepada orang tua. Kalian bisa lihat di sini Pitung lagi beruduk ya. Kita masuk ke lembar kedua. Ayah dan ibunya menitipkan si Pitung pada Haji Naipin untuk belajar mengaji dan mempelajari bahasa Arab. Akan tetapi sekali ia meringkari Haji Naipin mengajari beberapa gerakan silat pada si Pitung. Setelah bertahun-tahun kemampuan si Pitung dalam menguasai ilmu agama dan bela diri semakin meningkat. Di sini kalian bisa lihat Haji Naipin lagi mengajar Pitung silat. Kita masuk ke lembar ketiga. Pada zaman dahulu itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Seluruh rakyat kecil mengalami penderitaan karena kekejaman para penjajah Belanda yang sering disebut juga kompeni. Hasil bumi diserahkan pada kaum ini sehingga banyak rakyat kecil yang miskin dan kelaparan. Kalian bisa lihat ini penjajah Belanda lagi memarahi anak-anak. Kita masuk ke lembar keempat. Melihat hal tersebut, si Pitung merasa iba. Dia tidak tinggal diam dengan dibantu teman-temannya. Si Pitung mulai melakukan gertakan terhadap kompeni. Ia merampok kediaman salah satu tuan tanah dan penjabat kompeni. Kalian bisa lihat si Pitung lagi megang pisau dan menghadap orang. Sekian cerita si Pitung teman-teman. Semoga kalian terhibur ya dan selalu suka membaca ya. Oke, sekian cerita si Pitung. Dan jangan lupa subscribe dan like ya. Dadah teman-teman. Lihat hal tersebut, si Pitung merasa iba. Dia tidak tinggal diam. Dengan dibantu teman-temannya, si Pitung mulai melakukan gertakan terhadap kompeni. Ia merampok kediaman salah satu tuan tanah dan pejabat-pejabat kompeni. Dia lagi merampok salah satu kompeni ya. Kita masuk ke lembar kelima. Hasil rampokan dibagi-bagi pada rakyat miskin. Para rakyat miskin sangat bersyukur dibantu oleh si Pitung. Para kompeni mulai gelisah dengan adanya gerakan si Pitung. Mereka pun mengerahkan beberapa pasukan untuk mencari dan menangkap si Pitung. Ini ya teman-teman, si Pitung lagi membagiin pada rakyat miskin yang dia rampok tadi ya. Kita masuk ke lembar ke-6. Pemimpin polisi Belanda mengerahkan banyak sekali pasukannya untuk menangkap si Pitung. Namun berkali-kali usaha tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Si Pitung selalu bisa lolos dan tidak mudah untuk ditangkap oleh pasukan Belanda. Nih ya teman-teman, si Pitung lolos dari kompeni atau pemimpin polisi Belanda. Kita masuk ke lembar ke-7. Si Pitung yang selalu lolos dan tidak mudah ditangkap memang mempunyai ilmu kebal terhadap senjata tajam dan senjata api, sehingga ia sulit untuk dikalahkan.
Hal ini semakin membuat para company menjadi resah. Jadi kalian bisa lihat company-nya lagi resah ya. Kita masuk ke lembar ke-8. Pada suatu hari, company dan pasukan berhasil menemukan informasi tentang keluarga si Pitung. Maka mereka pun menyandera kedua orang tuanya. Company memaksa orang tuanya untuk memberitahukan apa yang diajarkan orang tuanya kepada si Pitung. Company juga mendesaknya untuk memberitahukan kelemahan si Pitung. Ya, company-nya lagi memberitahukan kelemahan si Pitung. Kita masuk ke lembar ke-9. Orang tua si Pitung takut dengan gemetaran menjawab pertanyaan company. Ayah si Pitung dengan berat hati memberitahu pada company bahwa selama ini si Pitung diajarkan mengaji oleh gurunya Haji Naipin. Pada company pun segera mendatangi kediaman Haji Naipin. Nih, company-nya mau mendatangi Haji Naipin. Kita masuk ke lembar ke-10. Setelah tiba di kediaman Haji Naipin, company menyanderakan dan mendorongkan senjata ke arah Haji Naipin agar memberikan cara melamahkan kesakitan si Pitung. Akhirnya Haji Naipin menyerahkan dan memberitahukan kelemahan si Pitung. Nih, Haji Naipin memberitahu kelemahan si Pitung. Seiring berjalannya waktu, Belanda mengetahui keberadaan si Pitung. Belanda pun langsung menyergap dan menyerang secara tiba-tiba. Si Pitung dengan kesakitan mengadakan perlawanan, namun akhirnya si Pitung tewas di tangan company. Sekian cerita si Pitung teman-teman, semoga kalian terhibur ya dan selalu suka membaca ya. Oke, sekian cerita si Pitung. Dan jangan lupa subscribe dan like ya. Dadah teman-teman.